undangan yang sudah dapat saya sampaikan satu persatu. Dan sebelum tamu undangan, sebelum menutup laporan ini, kami memberikan sosialisasi sebagai bentuk informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kabupaten Sorong agar secara gamblang mengetahui legalitas keberpihakan pemerintah Kabupaten Sorong yang secara langsung telah membuat produk hukum daerah kepada para pekerja dan calon pekerja orang asli Papua dan transmigrasi Kabupaten Sorong. Bapak Ibu sekaligus membuka kegiatan sosialisasi yang akan SIP MSI disebutkan. Perda ini semua peraturan produk hukum yang dibuat pertama di daerah itu harus disosialisasikan ke seluruh. Percuma kita buat perda, buat aturan, tapi tidak disosialisasikan. Jadi orang tidak tahu. Makanya itu tugas dan kewajiban kita. Oke, kita yang menerima dengan dalam pas yang kali saya membuka kegiatan sosialisasi perda tentang tenaga kerja lokal orang asli Papua di Kabupaten Sorong tahun 2024. Akan kita saksikan bersama penyematan secara simbolis tanda peserta sosialisasi. dari sini komandan. Selanjutnya kami mengundang bagian hukum. Perda ini kan marwahnya ini undang-undang khusus. Tapi kita persempitnya dalam konteks kewilayaan kabupaten. Bagaimana ini perda ini bisa hadir dan bisa mampu melindungi kita punya masyarakat, pencari kerja, baik itu OAP maupun non-OAP yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Itu intinya itu, perda ini kita buat. Karena kalau kita tidak buat perda ini, kemiskinan bertumbuh, pengangguran bertambah, inflasi tidak akan turun. Paham? Itu dia punya inti. Negara sekarang lagi berkolaborasi dengan seluruh pemerintah di baik itu provinsi maupun kabupaten. Bagaimana kita menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim dan juga pun inflasi. Ini salah satu hal yang mendukung pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Berarti bisa dikatakan bahwa rancangan perda ini nanti lebih pada upaya untuk memproteksi. Iya, kita memproteksi itu hal-hal tersebut gitu. Itu salah satu. Oke. Siap. Kalau andaikan di penerimaan CPNS itu kan 80-20. Ya. Bagaimana? Apakah perda ini juga akan merujuk ke sana? Bagaimana? Saya nggak bisa bicara masalah perda karena itu regulasinya berbeda. Oke. Saya bicara macam regulasi ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan dan juga masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan dengan kualitas, dengan verifikasi atau dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Kan gitu, saya nggak bisa menjual sesuatu tanpa ada produk yang diminta oleh perusahaan. Kalau misalnya saya bikin produk, sekarang juga penerimaan CPNS, contoh, skill yang diminta, misalnya sesuai dengan kompetensi yang diminta atau kota yang diminta, apa ada di kabupaten tidak? Sekarang dia bilang dokter jantung, contoh aja, apakah ada di Kabupaten Sorong? Kalau nggak ada, kita harus cari orang dari luar. Itu salah satunya gitu. Itu kelemahan dan harus kita atasi dengan regulasi ini untuk mengatasi bagaimana daerah ini bisa mengamankan masyarakat dari angka tingkat pengangguran. Itu. Kalau sisi aturan perda sudah memberikan perlindungan, tapi ternyata di lapangan masih ada kekurangan dalam hal tenaga kerja yang skillnya masih kurang. Iya. Solusi naker terang seperti apa? Ya jadi ini kan tahap sosialisasi. Kan ini kan merujuknya sampai ke Depdagri belum ada penetapan. Sayang. Kan harus kita kirim hasil sosialisasi ini perda ini kita ke Biro Hukum Provinsi. Provinsi menyiapkan alokasi anggaran, bikin produknya ini dorong oleh Biro Hukum tugasnya itu provinsi. Ya, kita hanya sebatas ini kita buat urusan ke Depdagri itu adalah urusan provinsi.
Iya, untuk dorong sampai ke keputusan nomor registrasinya keluar itu adalah dari kewenangan dari Depdagri. Tapi Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Sorong optimis ya bahwa Kami optimis karena ini kita berpihakan. Itu aja. Nggak ada kita punya indikasi lain untuk ini. Kita berpihakan. Pemerintah berkepedulian untuk melindungi masyarakat dari itu yang saya katakan tadi. Sosialisasi yang akan Shalom, salam kebajikan, lawabo, watwe nahasmod siwe